hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babu, adapun bab as-salasuna yang ke-30. Fi dzikri adhimi saati, di dalam nerangkan hebat besarnya daripada hari kiamat, yakni dahsyatiha, artinya dahsyatnya atau hebatnya hari kiamat. Ini fil khobari, itu diterangkan di dalam hadisnya baginda Nabi. Ruwiya, diriwayatkan. Ini berarti diterangkan kiamat yang kecil dulu. Ana adoma saati, sesungguhnya paling agung-agungnya masa, saat, turadu, yang dihadirkan alal abdi, atas seorang hamba, fit dunya, di dunia, itu inda khuruji ruhihi, ketika keluarnya roh. Jadi sesakit apapun, sesuatu apapun manusia ini penderitaannya, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika rohnya mau keluar. Nah, susah kita, mungkin kata orang tuh yang miskin, yang susah, yang payah, yang sakit, yang ini, yang itu, apapun itu, maka itu dengan andaikan dibandingkan dengan saat roh kita mau keluar, itu tidak ada bandingannya sama sekali. Nah, itu begitu. Di masa kapan itu? Ida sukhisot, ketika mendelik apa? Melotot. Apa ainahu, kedua matanya terbelalak, ya. Nah, mendelik atau apa tadi? Melotot, ya. Tapi Pak, biasanya kadang enggak. Ini kalau yang keadaannya seperti ini. Kalau yang matanya melotot-melotot, nah, ya kan itu. Wang tasaro, dan juga apa tuh namanya, melembung-melembung, ya apa? Mengembang, ya. Apa mankhirahu, kedua janur hidungnya, saking nahan sakitnya, matanya sampai melotot, hidungnya tuh sampai ngembang-ngembang. Nah itu. Watasa kotot, dan juga tergredek itu apa? Saking lemasnya, bibirnya tuh sampai enggak bisa tergerak lagi. Apa safatahu, kedua bibirnya. Waliyahu, dan juga apa tuh namanya, kedua ininya, apa itu namanya? Ini tulang dua ini. Yang sampai ke lihyah atau jenggotnya. Wa aroko, dan juga berkeringat, apa jambaihi, kedua tulang belikatnya. Wang sadat, dan juga tersumbat, apa udunahu, kedua telinganya. Wan akodat, dan juga apa itu namanya, berat atau terkunci, apa lisanahu, lisannya. Jadi di saat orang itu sakaratul maut, itu yang dirasakan. Sesakit apapun penderitaan di dunia selain sakaratul maut, itu tidak ada bandingannya dengan ketika seseorang itu sakaratul maut. Seperti diterangkan di depan kemarin loh, kan sudah. Ini kan untuk mengulang supaya kita ingat bahwasanya kita semua tuh bakalnya begitu. Sehingga kita menjadi lunak hati kita, sehingga semakin berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, sehingga semangat ibadah kita kepada Allah untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Jadi kita sujud, kita istighfar kepada Allah, kita berbuat baik. Ya Allah, saya untuk persediaan menghadapi itu loh ya Allah. Nah kan begitu.
bahasa di hati kita tuh ketika kita sujud, ketika kita puasa, ketika kita berbuat baik, ketika kita ke masjid, ketika kita jamaah, ketika kita ngaji. Untuk persiapan ngadepin itu loh ya Allah, nah, yang diterangkan seperti ini tadi. Yang lebih jelas lagi yang kemarin, macam kambing hidup-hidup dikuliti. Macam itu enggak kemarin? Yang di bab di depan, sakaratul maut kemarin loh. Masih ingat apa sudah lupa? Nah itu begitu. Baru berapa bulan masa lupa kan itu. Fala yajibu, maka tidak bisa menjawab apa lisan jawaban dengan suatu jawaban. Wala yaruddu, dan juga tidak bisa menjawab kalaman kepada ucapan. Fagorot, maka berubah apa enahu, kedua matanya. Wastarohot, dan lembek atau lepas-lepas. Apa mafasiluhu, sendi-sendinya orang tersebut, urat-urat sendinya, urat-uratnya itu pada putus. Oh apa ya? Sendinya kalau yang ini ya. Wang kotoat, dan pada terputus-putus apa ausolahu, ya sama sendi ya, urat sendi. Wajafahu, dan juga terbentang atau melepaskan siapa ahbabuhu, para kekasih-kekasihnya. Istrinya merelakan, anaknya merelakan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika orang itu sakaratul maut, itu semuanya terkunci, semuanya tidak berdaya. Nah, kemarin diterangkan umumnya roh itu keluar kemarin kan, itu dari bawah dulu, dari ujung kaki pamitan, kan gitu kemarin, sampai ke mato kaki itu. Terus naik lagi sampai ke lutut, pamitan lagi. Sampai ke atas lagi, sampai ke pinggang, pamitan lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Asal kita pas sholat, pas beribadah, atau kita pas nak berbuat yang tidak baik, kok ingat ini, insya Allah kita tidak jadi. Andaikan kepengen berbuat tidak baik, andaikan kok kita pas beribadah kita ingat ini, kita jadi lebih semangat. Menjelang waktu itu tiba, kita harus bersyukur masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatlah yang nian-nian, kita berusaha berbuat baiklah yang nian-nian, dan lain sebagainya, untuk menghadapi masa-masa yang diterangkan ini. Wa tafarraqa, dan berpisah anhu, dari hamba tadi siapa akribauhu, para karib kerabatnya. Wa wada'ahu, dan meninggalkanhu kepada hamba tadi yang sakaratul maut tadi siapa al-malakani, dua orang malaikat yang tukang nyatat kebaikan dan keburukan. Dua orang yang tukang nyatat, yang tukang melindunginya, dua orang kemarin ya, namanya malaikat hafadoh. Yang tukang mengantarkan rahmatnya Allah, ada beberapa kemarin, 4 apa berapa itu. Nah itu. Fabaqo, maka tertinggal atau sendirianlah siapa hamba tadi, mutakhayyiron, dalam keadaan bingung. Kota goyaro, sudah berubah apa akluhu, akalnya hamba saya tadi. Wayatamakkanu, dan bermukim atau menguasai siapa syaitanu, setan, min ikhtilasahu, dari sekelilingnya. Apa maknanya Pak? Alasnya di mananya Pak di situ? Wayatamakkanu, dan menguasai atau bermukim siapa syaitanu, setan, min ikhtilasahu, dari sekeliling hamba tersebut. Oh, apa Pak? Merampas. Merampas dengan apa ya? Nah, itu setan itu ya. Nah itu, oh itu kesempatan besar setan, ya kan? Kesempatan terakhir. Ya. Ketika kita itu sakaratul maut, pokok setan itu mengeluarkan segala cara. Ibaratnya itu apa ya? Ajian terakhirnya lah. Nah itu ya, ajian pamungkasnya. Karena di detik itulah ibaratnya itu
menjadi kunci selamat dan tidaknya hamba tersebut. Di saat itulah saat-saat yang genting antara kita dengan setan. Nah, itulah saat utama setan menggoda kita. Nah, itu begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua dengan ngaji, dengan belajar, ingat dan tahu hal-hal seperti ini. Dari saat ini hingga menjelang akhir hayat kita menjadi hati-hati, menjadi bersiap-siap. Andaikan suatu saat ini datang, kita sudah tahu, oh ini setan, oh ini begini, sehingga kita mudah-mudahan dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut dengan roh kita dengan husnul khotimah. Seperti itu ya. Wa tilka saatu, dan masa-masa yang diterangkan ini itu azimatun, masa yang hebat dan berat alaihi bagi si hamba. Wa qad ughliqa, dan sudah benar-benar ditutup apa babu taubati, pintu taubat anhu dari hamba tersebut. Jadi masa taubat itu ada dua, ditutup ya. Untuk personal, artinya perorangan, itu ketika saat ini, ketika nyawa itu di tenggorokan. Nah, sebelum itu Allah masih kasih kesempatan kita untuk berbuat baik, bertobat untuk akhir hayat kita. Lah yang umum nanti ketika yaumul kiamah. Masa kapan itu Pak? Masa matahari terbit dari arah barat. Nah itu ya. Wah itu masa-masa ibaratnya apa itu namanya taubat itu sudah ditutup. Biar kita sujud, biar kita jengking apa kepada Allah tidak diterima lagi. Nah sama dengan perorangan kita, kalau sampai segitu, sampai di situ, nah apa nyawa kita itu keadaan yang seperti diterangkan ini tadi, maka pintu tobat untuk kita itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk umum di hari kiamat gampang. Asal kita bangun tidur, kok matahari terbit dari barat, lah maka disitulah saatnya pintu tobat sudah ditutup. Nah itu begitu. Fa'afdalu ma, maka paling bagus-bagusnya sesuatu yatakalamu yang berucap atau berbicara bi dengan sesuatu tersebut siapa al abdu hamba fidzalikal waktu, di demikianlah waktu itu kalimatus syahadati, yaitu kalimat syahadat, kesaksian kita bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, berarti apa wae Pak? Ngapalkan itu wae ya kan. Jadi nanti pas itu langsung wae, sudah kita saat ini tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah berbuat baik. Yang penting wayah itu kita syahadat. Kok enak nian, ya kan? Kita tidak semudah itu. Ketemu malaikat itu sudah grogi keadaannya begitu tadi. Mulut terkunci, telinga apa tersumbat, hidung mekrok tadi, ya kan? Lisan terkunci, apa-apa sudah nggak bisa. Cuman melolok sama gedek-gedek gitu, sama ndredeg. Nah, itu seperti itu. Lah orang yang berhasil itu kalau sudah terbiasa, ya biasa sholat itu sudah biasa, jadi ada dia, ngaji jadi ada dia, jamaah jadi ada dia, sodako ya begitu, puasa ya begitu, dan lain sebagainya. Maka itulah sesuai dengan kata Nabi, manusia itu nanti akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah itu, ya biasanya ndak sholat, ya biasanya ndak baca syahadat, ya begitu. Dan seterusnya. Mudah-mudahan ya kita kasih istiqomah sama Allah ya. Bisa sholat tidak ditinggalkan lagi, wong kita sudah tua-tua. Nak nyari apa lagi kita ini? Ya termasuk saya maksudnya gitu. Nah, lah tua ibaratnya. Lah siap-siap untuk yang diterangkan ini tadi. Nah, ya qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi yang sebaiknya berarti syahadat Pak, syahadat. La ilaha illallah Pak, ya la ilaha illallah itu ya syahadat juga. Untungnya, ya kan? Ini untungnya. Dalam kitab I'anatul Thalibin itu diterangkan oleh Abu Bakar Satoh, itu beliau menerangkan bahwasanya la ilaha illallah atau syahadat itu kan kalimat thayyibah. Maka setiap apapun itu kalimat thayyibah yang menjadikan dia ingat kepada Allah, maka boleh.
maka boleh kita menuntun cuman Allah, Allah, ya Bu, ya boleh. Itu menurut kitab I'anatul Thalibin. Itu begitu. La ilaha illallah Pak, ya lebih baik. Memang hadis aslinya begitu, gitu loh ya. Syahadat ya lebih baik lagi. Ya cuman karena kelu tadi, ya kan? Karena perang antara setan dan juga nengok malaikat pencabut nyawa tadi, kan grogi kita, takut kita. Maka daripada keliru, barulah ilah cabut, artinya mah tidak ada Tuhan, gitu malah kafir kita, ya kan? Nah, itu supaya tidak seperti itu, maka dalam kitab I'anatul Thalibin itu ada diterangkan boleh, yaitu Allah, Allah gitu ya Bu, boleh. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Lah terus, andaikan kita ada saudara kita, kawan kita ya, itu kok terkadang sakaratul maut itu kok susah. Ini salah satu caranya, ini diingat-ingat. Terkadang beliau itu tidak paham mandi junub. Itu salah satu loh Pak ya, tidak semua. Tidak semua tuh, tapi salah satu penyebab itu terkadang karena dia biasanya belum belajar cara mandi junub secara syariatnya yang benar. Akhirnya keadaannya menjadi junub. Nah itu, karena keadaan menjadi junub, malaikat rahmat itu nggak mau dekat. Nah, kalau malaikat maut itu nggak urus, bebas hambatan dia, wayahnya kok gitu. Kapan lagi ditunggu-tunggu dari awal hidupnya orang ini kok. Dia ancam-ancam nak nyabut nyawanya kok. Jadi nggak urus. Nah itu begitu ya. Lah biasanya itu kalau agak susah tuh Pak Kadus, kalau bisa wudhu kalau bisa mandi dimandiin. Kalau tidak bisa ditayamumi sebagai gantinya mandi. Gantinya mandi junub. Nah itu begitu. Nanti mudah-mudahan setelah itu kan hadas besarnya hilang. Maka insya Allah malaikat rahmat itu agak mudah untuk mendekatinya. Jadi agak mudah nanti dalam menjelang sakaratul maut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya kalau sudah begitu tinggal nunggu tetnya. Nah, tinggal nunggu tet tulisannya di sana gitu. Itu begitu. Wa amma adamu saati, dan adapun paling beratnya masa turadu yang dihadirkan alaihi kepada hamba, seorang hamba fil akhirati, besok di akhirat, itu faidanu fikho, ketika ditiup apa fisuri, trompet, wabu isa, dan dibangkitkan siapa hamba wabu isa, dan dibangkitkan siapa man orang-orang fil kuburi, yang ada di dalam kubur, wa ta'allaqo, dan dihubungkan siapa adal matlumu, orang yang dianiaya, bidzolimi, dengan orang yang menganiaya, dipertemukan oleh Allah. Nah, dulu Pak Janis kok pernah ninju Pak Deno, nah, bisa dipertemukan, Pak Deno suruh bales. Wakana, dan ada apa suhudu, saksi itu al malaikatu, para malaikat. Wasailu, dan adapun yang penanya atau menjadi hakim itu adapun sail itu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakimnya Allah. Nggak bisa lagi kok kita sogok pakai duit. Allah nggak butuh duit. Kita sogok pakai rokok nggak ketemu lagi. Nah itu, Allah nggak butuh rokok, nggak butuh duit, nggak butuh kita. Nah itu, nah disitulah nanti ketemu, baru Allah tuh yang maha adil tadi, bijaksana. Saat-saat itulah nanti yang paling berat yang dihadapi oleh seorang hamba. Wal adab, dan juga siksa fi jahannam, di neraka jahanam. Wa naimun, dan juga nikmat-nikmat fil jannati, di dalam surga. Wa wudi'a, dan diletakkan apa kuludati hamlin, dan merojol apa kuludati, siapa kuludati hamlin, tiap-tiap orang yang hamil, hamlaha, kepada kehamilannya. Andaikan saat itu ada orang hamil, itu merojol dewek. Bukan kok yang hidup wae, bukan yang yang takut, sampai bayi dalam perut itu saking takutnya merojol dewek, saking takutnya.
Wa taro dan melihat siapa anasu, wa taro dan melihat siapa anasu manusia itu sukaro pada mabuk, bingung, pening. Wa mahum dan tiada siapa mereka hum adapun manusia itu bisukaro dalam keadaan mabuk, padahal enggak mabuk. Enggak ada lagi situ minuman, pabriknya sudah hancur. Tetapi di saat itu karena saat hari kiamat, maka orang menjadi bingung, menjadi pening, menjadi kaget. Walakin adaballahi, tetapi adapun saksanya Allah itu sadidun sangat berat. Wasorot dan menjadi siapa alwalidani dua orang tua, orang-orang tua jadi wasoro dan menjadi siapa alwildanu anak-anak menjadi itu siban beruban fidzalikal yaumi di saat itu juga anak-anak yang masih kecil-kecil atau yang muda walaupun asalnya enggak beruban itu menjadi beruban. Ahai ngawur Pak, kata-kata ngarang tahapo itu ndak ngawur, kama qala Allah Ta'ala, seperti yang diterangkan di dalam dawuhnya Allah dalam Al-Quran. Kalau pernah kita baca, fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildanu siba. Nah, itu Qur'annya itu. Bukan kok para ulama tuh ngarang, Qur'annya begitu nerangkan Allah yang ngasih tahu dalam Al-Qur'an, bukan karangan para ulama. Fakaifa maka bagaimana keadaannya tatakuna pada takut kalian semua in kafartum jika mengingkari siapa kalian semua yauman di suatu hari. Ya ja'alu menjadikan siapa Allah alwildanu anak-anak siban dalam keadaan beruban. Wa qala dan berkata berfirman lagi siapa Allah ingkanat illa sayhatan wahidah dalam Yasin ya. Ingkanat jika ada apa masa illa sayhatan kecuali seruan wahidatan yang sekali. Maksudnya tiupan sangkakala al ayah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Jangan sampai kita enggak percaya adanya hari kiamat yang sedasat ini tadi. Di Quran itu suratnya ada gitu loh. Nama surat Al-Qiyamah. Nah, ya. Masa enggak kenal sama surat Al-Qiyamah? Ada dalam Quran namanya surat Al-Qiyamah. Lah, diterangkan di situ wasiqal ladzina. Wasiqo digiring siapa alladzina orang-orang ittaqau yang pada bertakwa siapa alladzina rabbahum kepada Tuhannya digiring ilal jannati kepada surganya Allah zumaron dalam keadaan berkelompok-kelompok atau bergerombol-gerombol. Mudah-mudahan kita besok ya digiring sama-sama. Al-ayah. Wa yuqalu kalau yang mau ya tidak mau ya sudah. Allah tidak pernah maksa orang. Mau ya terserah, enggak ya terserah gitu. Itu Qur'annya di situ. Begitu ya. Wa yuqalu dan dikatakan yashhadu alaihim syuhudul malakani. Dan dikatakan yashhadu bersaksi alaihim kepada mereka apa syuhudul malakani kesaksiannya dua malaikat yang tukang nyatat amal kita. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin di hari kiamat nanti, ketika hari pertanyaan-pertanyaan hari kiamat, tuhaddisu maka akan disampaikan apa akhbaraha, kabar-kabar tentang perilakunya di dunia al-ayah. Wa zamanu dan adapun masa itu kama seperti surat qala yang sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala fil qabari di dalam hadis yunadi diundang. Ini lain ya. Ini berarti hadis. Kama wa zamanu dan adapun zaman itu kama. Seperti keterangan qala yang sudah berkata bersabda siapa baginda Nabi fil khabari di dalam hadisnya Nabi mengatakan yunadi diundang siapa kulu yaumin tiap-tiap hari adapun saya yaumal jadidin itu hari yang baru. Jadi besok hari kiamat tuh ngomong hari ini adalah hari baru. Wa ana dan adapun saya alama atas segala sesuatu tak malu yang berbuat siapa engkau itu syahidun orang yang menjadi saksi.
Wal lisanu dan juga lisan itu syahidun juga menjadi saksi. Kama seperti keterangan qala yang sudah berfirman siapa Allah fi suratin Nuri di dalam surat Nur. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum. Shadaqallahul ladzim. Yauma tasyhadu, di hari bersaksi alaihim kepada para makhluk apa alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Lisan kita ngomong, anggota badan kita ngomong. Wal a'dha'u dan juga anggota badan. Itu syahidatin juga menjadi saksi. Kaki kita yang untuk berbuat tidak baik, tangan kita yang untuk berbuat tidak baik. Kama qala, kama seperti dawuh firman qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ya. Wa tukallimuna dan mengucapkan, menjadikan bisa mengucapkan apa aydihim, siapa kami, aydiyahum kepada tangan-tangan mereka, wa tashhadu dan menjadi bersaksi apa arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima dengan segala sesuatu, kanu yang ada siapa makhluk, ada itu yaksibuna pada, akan yang ada siapa makhluk itu yaksibuna pada berbuat. Jadi semua-muanya besok itu kaki kita ngomong, tangan kita ngomong. Karangan wae. Ini firmannya Allah, kita baca tiap yasinan. Untung gue kita tidak tahu artinya. Kalau tahu artinya ketika yasinan tuh tidak sampai akhir, nangis. Wal malakani dan adapun dua orang malaikat itu hafidhoni pada menjaga siapa dua orang malaikat kama seperti keterangan qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, itu surat apa itu? Waqiah ya? Apa? Invitor. Wa inna alaikum dan sesungguhnya itu bagi kalian semua lahafidina pasti tentu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Rupanya kiroman, malaikat-malaikat yang mulia, katibina yang pada menulis, ya'lamuna yang pada mengetahui siapa para malaikat tadi kepada segala sesuatu, taf'aluna yang pada mengerjakan siapa kalian semua. Wadiwanu dan adapun apa yang untuk nimbang tuh, timbangan, tapi yang bukan dacinnya Pak, yang untuk apanya tuh? Cengkungan loh, ancak. Wadiwanu dan adapun ancak timbangan itu ya syahdu juga menjadi saksi. Kama seperti keterangan qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Hada kitabuna yang tiku alaikum bil haq warrahmanu yasyhadu. Nah ini. Hada adapun inilah diwan atau yang untuk nimbang itu ancak apa bahasa orang sini. Itu kitabuna tulisan kita yang tiku yang akan ngomong alaikum kepada kalian semua bil haqi dengan benar. Warrahmanu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun yasyhadu akan menjadi saksi. Qala sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, inna kunna alaikum syuhuda. Inna sesungguhnya kami, kunna ya ada siapa kami, alaikum atas kalian semua itu syuhudan juga akan menjadi saksi al-ayah. Fakaifa, maka kalau sudah diterangkan seperti itu semua, bahwa dalam hidup kita itu semuanya jadi saksi, tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, semuanya. Yaku fakaifa, maka terus bagaimana yakunu ada apa haluka, tingkah lakumu, ya asi wahai orang-orang yang selalu bermaksiat, ba'dama setelah keadaan yashadu, yang akan menjadi saksi alaika kepadamu siapa haula'is suhudi, demikian tadi yang menjadi saksi-saksi para malaikat, timbangan, jejak-jejak rekam kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, para Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Nah, itu supaya kita menjadi ihsan. Ihsan itu bagaimana sih? Jadi kita ibarat sholat atau beribadah apapun atau sedekah itu kita terbayang bahwa Allah melihat kita. Andai kan kita nak berbuat jahat itu pun terbayang
bahwa Allah mengawasi kita dalam 24 jam tanpa non-stop. Nah, itu begitu, sehingga kita menjadi hati-hati atas keterangan-keterangan yang seperti diterangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini. Al-babu al-hadiyah wa salasuna, bab yang ke-31, fi dzikri tatyiril kitabi, di dalam menerangkan terbangnya kitab-kitab yaumul kiamati, besok di hari kiamat. Terbang menuju ke kita maksudnya. Ada yang diterima dengan tangan, ada yang diterima dengan punggung dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.